perlengkapan senjata Allah. Bagi yang belum hadir, mungkin bisa melihat di YouTube GBI Heart of Christ. Di situ ada seri mengenai perlengkapan senjata Allah, bahwa di hari-hari yang jahat ini kita harus mengenakan perlengkapan senjata Allah supaya bertahan pada tipu muslihat iblis. Karena Tuhan sebentar lagi mau datang, mau mengangkat anak-anaknya, dan iblis itu tahu siapa yang ada di dalam Tuhan, siapa yang enggak, siapa yang milik Tuhan, siapa yang tidak. Yang milik Tuhan pasti akan digoda mati-matian, karena tahu waktunya sudah dekat. Karena waktunya iblis sudah sangat pendek, sedikit. Iblis tahu waktunya sangat pendek, jadi dia berusaha siang malam untuk menggoda anak-anak Tuhan supaya gugur imannya. Jadi mumpung Tuhan belum datang, ayo kita harus gunakan senjata perlengkapan Allah supaya iman kita tidak digugur. Karena iblis menghasut, karena iblis tahu bahwa waktunya sudah sangat pendek. Tuhan sebentar lagi datang, iblis tahu, yes, iblis tahu. Karena kuasa iblis pun diberikan oleh Tuhan. Jadi untuk waktu yang pendek ini, ingat, jangan meninggalkan ibadah, jangan meninggalkan persekutuan dengan hal yang lain, kamu pasti jatuh. Tanpa firman kamu pasti jatuh. Tetapi hidup sehari-hari dengan firman, kamu tidak akan jatuh. Ya, lanjutkan, yuk kita lanjut. Yang kemarin saya ulangi sebentar, yang belum mendengar, yuk lanjut. Fungsi iman, kemarin saya sudah memberitakan tentang fungsi iman, yaitu memadamkan panah api iblis. Kedua, iman memberikan kuasa. Yang ketiga, iman yang murni menghasilkan perbuatan. Yang ketiga adalah iman sesuatu yang harus kita lakukan, yaitu go. Kita mengajarin orang untuk beriman. Saya akan mengajarkan jemaat-jemaat untuk iman. Yesus pun mengajarkan muridnya untuk beriman. Pada saat di Getsemani, ingat, berdoalah dan berjaga-jagalah. Supaya imanmu, supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Tetapi karena Petrus tidur, disuruh berdoa malah tidur. Akhirnya Petrus gugur imannya, ngerti? Tapi ingat, pada saat gugur imannya, Tuhan itu menolong. Ingat tadi pada saat lagu pertama, pada saat Petrus mulai goncang imannya, Tuhan tetap menolong. Jadi sekalipun kau gugur imanmu, Tuhan tetap menolong. Dan kamu akan diuji dengan hal yang sama lagi. Tapi ingat, ujian kedua tidak boleh gugur. Kalau kita ujian SIM, kita mau parkir, ujian pertama gugur, kamu ulang lagi nggak? Ulang. Ini kamu ujian SIM, parkir, nggak bisa, kamu salah. Ayo, besok kamu harus ngambil ujian lagi, ulang dengan ujian yang sama, ngerti ya? Jadi kamu harus lulus yang kedua. Nggak apa-apa kalau gugur pun nggak apa-apa, Tuhan pasti nolong. Ujian yang kedua sama, kamu tidak boleh gugur lagi. Ingat, jadi Tuhan tuh menolong. Dia tahu iman anak-anaknya akan diuji. Yuk, kemudian lanjut. Kemarin kita belajar mengenai strategi iblis, tadi menyerang kekuatan, menyerang potensi kita, yaitu yang semangat, kita punya potensi apa, kita punya kepandaian apa, sama iblis dibuat lemah. Jadi seperti saudara saya ini yang dari Semarang, iblis ini adalah dibelenggu iblis sudah bertahun-tahun. Sudah berapa lama dia? Lama ya? Puluhan tahun kali ada. Kita lihat bagaimana iblis membuat kerusakan dalam tubuh manusia, dalam pikiran manusia, dalam hati manusia. Manusia dibuat tidak berdaya, tidak berpotensi. Itu karena hasutan iblis. Jadi tidak bisa apa-apa. Itu adalah belenggu iblis. Jadi potensi iblis adalah menyerang ke potensi kita, kekuatan kita, keahlian kita. Yuk kita baca ayatnya di Efesus 6 ayat 10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Dan kalau iblis merasa enggak bisa, kita harus berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi ucapkan. Pada saat kamu diharuskan melawan, bukan berdoa. Ada saatnya kamu berdoa, ada saatnya menyerang. Ya, seperti saya tahu, segala perkara itu adalah pedang roh ya. Ini saya punya pedang di sini. Yang satu pedangnya kecil. Pada saat imanmu menjadi iman yang mengalahkan dunia, betul ya? Ini iman yang mengalahkan dunia. Ini satu lagi iman yang tak tergoncangkan. Ngerti ya?
Kalau iman itu ada levelnya. Dari level anak-anak, remaja, dewasa, sampai imannya sudah besar. Jadi kalau imannya besar, saya ambil pedang yang besar. Jadi ini level imanmu, ada iman level iman kecil, ada level iman besar. Karena ini adalah akhir, saya pakai pedang yang besar. Karena imannya adalah iman yang tergoyahkan. Sekalipun Tuhan tidak menjawab doaku, aku tetap percaya. Sekalipun Tuhan tidak melepaskan aku tetap percaya. Nah itu iman yang besar. Ngerti ya? Kalau iman yang anak-anak, Tuhan saya minta apa? Dikasih. Tuhan begitu tidak dikasih, ngambek. Ada ya yang tidak dikasih sama Tuhan terus murtad, meninggalkan Tuhan. Banyak enggak? Banyak sekali. Itu adalah iman anak-anak. Tapi iman yang tergoyahkan, itu adalah iman yang sekalipun Tuhan tidak menolong aku, sekalipun Tuhan tidak menjawab doaku, aku tetap percaya pada Tuhan. Itu iman yang tak tergoyahkan. Ya, kita lihat di sini. Jadi kita kalau iblis meremehkan, mengecilkan kita, kekuatan kita, menghalangi kita untuk maju dalam kerohanian atau pekerjaan, ya, seperti yang dialami saudara saya ini. Jadi orangnya sebetulnya pinter, tapi dibuat nggak bisa apa-apa. Itu adalah iblis yang sudah membelenggu. Kita harus berkata, segala perkara dapat kutanggung ke dalam Dia yang memberi kekuatan. Dan aku kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa. Ngerti ya? Jadi katakan ini adalah ayat untuk menyerang iblis. Jangan ngomong dalam hati, karena iblis tidak tahu isi hatimu. Yang tahu isi hatimu hanya Tuhan. Tetapi kamu perkatakan dengan mulut. Segala perkara dapat kutanggung ke dalam Dia yang memberikan kekuatan padaku. Hendak aku kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Diapalin ayatnya. Pada saat iblis menyerang, diapalin, katakan. Iblis itu lari. Tunduklah pada Allah dan lawanlah iblis, dia akan lari daripada. Gampang. Tidak usah harus pergi iblis, tidak usah. Tinggal kamu melawan iblis adalah dengan firman-Nya Tuhan saja. Dia akan pergi. Terus lihat nih. Katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Jadi kalau iblis, kamu tidak bisa. Mungkin siapa bisa? Kamu jawab, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Katakan dengan perkataan. Sebab nih, kemarin sudah ngomong ya, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan bersama Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. For with God nothing shall be impossible. Bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Bukan bagi Tuhan ya, tapi bersama dengan. Kalau Tuhan mah tidak ada yang mustahil, saya ya Allah. Tetapi di sini bahasa Inggrisnya, bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita kalau bersama, kita ikut andil di dalamnya. Kalau bagi Tuhan, untuk Tuhan. Kalau bersama Tuhan, kita ikut di dalamnya. Bersama Tuhan, tidak ada yang mustahil. Kita keluaran nih, mengenai roh keahlian. Kalau kalian butuh roh keahlian, butuh kepandaian, mintalah hikmat, mintalah roh pengetahuan, mintalah roh kebijaksanaan, mintalah roh nasihat kepada yang di atas, yang kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberikan roh kepandaian, roh kebijaksanaan, roh nasihat, dan roh hikmat. Untuk segala sesuatu yang di dunia ini semuanya berasal dari Tuhan. Kalau yang menciptakan Tuhan, berarti Tuhan maha tahu. Jadi mintalah hikmat, roh keahlian dari Tuhan sendiri. Kita lihat bagaimana di Keluaran telah ketunjuk Besaleel dari suku Yehuda, kepenuhi dia dengan roh Allah. Roh Allah dengan keahlian. Lihat, roh Allah ada 7 karunia roh Allah yang saya ajarkan. Roh hikmat, kebijaksanaan, pengetahuan, roh kekuatan, ya, pengenalan akan Tuhan, takut akan Tuhan, roh belas kasihan. 7 roh Allah. Jadi pada saat kamu butuh keahlian sesuatu, mintalah kepada Dia, roh Allah dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Wow, gampang banget, tahu nggak? Jelas, gampang banget. Kamu minta sama Tuhan, Tuhan, aku pengen belajar ini. Misalnya kamu pengen masak, misalnya. Tuhan, aku pengen masak. Aku minta roh keahlian, Tuhan. Minta roh ini, minta roh pengertian. Katakan itu sama Tuhan. Doa, nanti Tuhan akan memberi jalan-jalan kepada kamu. So easy, tahu nggak? Minta nasihat ke dalam. Untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga. Untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan.
Wow, gampang sekali ya. Saya aja kalau nggak bisa apa-apa, Tuhan aku minta ini. Tuhan kasih, tiba-tiba saya diketemukan orang yang sama pekerjaannya, ketemukan tiba-tiba saya suruh lihat Google dapat itu. Jadi ada saja cara Tuhan. Ngerti ya? Tapi mintalah pada saat engkau membaca, kamu langsung mengerti. Kenapa? Karena sudah ada roh hikmat, pengertian, pengetahuan yang dari Tuhan. Ngerti ya? Jadi lakukan itu, nanti kamu akan menjadi pemenang. Lihat nih, bekerja dalam segala macam. Dan aku telah menetapkan di sampingnya Allah Ahisamak dari suku Dan dalam setiap hati orang ahli, dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuberikan. Dalam setiap hati ahli sudah kuberikan roh dan ahli. Wow, mintalah kepada yang membuat manusia, karena dia sanggup apa saja. Ya, kalau gitu apa yang kita lakukan menghadapi dunia. Amin. Yuk lanjut. Lanjut. Menyorang fokus atau pusat perhatian. Setan itu menyembuhkan dirinya. Setan tuh nggak mau terang-terangan kalau dia mengincar kamu. Kita berpikir orangnya yang jahat, itu orang jahat banget, orang jahat banget. Padahal iblis yang selalu ada di pikirannya. Kalau itu orangnya sudah jahatnya kebangetan, berarti iblis sudah bertahta. Kalau orangnya jahat, iblis sudah bertahta, jangan minta nasihat dari dia. Nasihatnya aja dari iblis. Kalau orangnya sudah terlalu jahat, iblis sudah bertahta, matanya mata jahat, suara hatinya suara jahat, ada roh keserakahan, roh iri, roh kemarahan, roh kemalasan, roh rakus, roh auban, kepala, terus roh apa lagi ini, roh sombong. Kalau sudah dipenuhi hati manusia dipenuhi dengan roh-roh itu, jangan minta nasihat kepada orang itu. Kamu dibuat sama seperti dia. Ya, jadi hati-hati. Jadi menyerang fokus. Jadi iblis menyembunyikan dirinya, memanipulasi pandangan, mengarahkan senjata ke musuh yang salah, yaitu orang itu. Padahal hati dan roh itu sudah dibelenggu dengan iblis dan harus mengikuti kehendak iblisnya. Kita lihat bahwa bintang hatinya sudah redup, sudah tidak menyala karena ditutupi oleh kehendak iblis, bukan kehendak roh orang itu. Kenapa bisa begitu? Karena dari dulu orang itu selalu mendengarkan nasihat iblis. Pada saat iblis masih di luar, ingat, pada saat iblis ini masih di luar, belum masuk, kenapa? Bu, kok iblis kok bisa bertata? Kamu selalu mendengarkan nasihat iblis. Pada saat Tuhan bilang, jangan, enggak Tuhan, ini lebih menguntungkan. Ini lebih menguntungkan. Kamu ngambil nasihat iblis. Pada saat Tuhan ngasih, pada saat ada dua suara, oh jangan, kamu gini aja, enggak enak Tuhan, ini lebih bagus. Daripada saat kamu selalu mendengarkan suara iblis, terus, iblis masuk dan bertahta. Kalau sudah begini, susah diselamatkan. Karena kita lihat, Alkitab sudah membaca Alkitab, sudah ogah, Roh Kudus sudah meninggalkan. Kalau orang selalu mendengarkan nasihat iblis terus-menerus, hatinya akan tumpul dengan firman Tuhan, hatinya akan tumpul dengan Roh Kudus, hatinya akan tumpul dengan nasihat yang baik. Kenapa iblis bisa masuk? Karena kamu sering mendengarkan nasihat yang salah. Dan nasihat itu dari iblis, sehingga iblis masuk. Ya, kita lihat di Efesus 6 ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah, melawan penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap, melawan roh jahat di udara. Bukan melawan darah dan daging. Darah dan daging itu apa? Manusia ini darah dan daging. Ini Paulus ini pintar sekali. Saya lihat dia cerdas sekali orangnya. Jadi dia bisa tahu bahwa semua dari awal kejadian sampai dia menulis ini, dia tahu bahwa bukan orangnya, tetapi adalah pekerjaan yang jahat. Wow, dia hebat sekali. Ya, bukanlah melawan darah daging tapi penguasa udara. Kita lihat 2 Korintus 11 ayat 14, hal itu tidak mengherankan karena iblis menyamar sebagai malaikat terang.
fokus kita kepada orangnya, bukan dengan pekerjaan iblis yang memanipulasi orang itu. Kita jadi benci, padahal roh dan kehendak itu sudah di bawah pengaruh iblis. Ingat, Yesus membenci dosa, bukan pendosa. Pada saat Yesus, ingat Yesus, Simon Petrus pun murid Yesus bisa dipakai iblis, ya bisa. Ada dua yang dipakai, satu Petrus pada saat Yesus mau disalib, dia berkata pada muridnya, Petrus, bentar lagi aku akan disalib dan aku akan bangkit pada hari ketiga dan aku akan naik surga. Tuhan, kiranya itu jangan terjadi padamu. Kenapa? Iblis masuk ke dalam hati dan pikiran Petrus untuk menggagalkan penyaliban Yesus. Kalau Yesus tidak disalib, tidak ada pertukaran dosa, tahu? Tidak ada pertukaran keselamatan terjadi. Iya. Jadi iblis pun pakai Rasul Petrus masuk ke dalam Petrus. Kenapa? Sebelum Petrus diberikan Roh Kudus. Ingat, Roh Kudus dicurahkan setelah Yesus naik ke surga. Jadi mintalah kepada Roh Kudus, mintalah Roh Kudus. Roh Kudus penuhi aku. Roh Kudus penuhi aku. Saat itu iblis, begitu hatimu dipenuhi dengan Roh Kudus, iblis tidak akan bertahta. Ya, itu terjadi. Ingat pada saat Petrus mengkhianati Yesus. Kedua, ayam berkokok, ingat itu pada saat Petrus belum dikarunia Roh Kudus. Setelah Petrus dikarunia Roh Kudus pada hari Pentakosta, kita lihat pekerjaan Petrus gila, luar biasa. Dikasih kuasa nyembuhkan orang, terus dikasih kuasa untuk khotbah, dikasih kuasa untuk kuasa itu terjadi. Jadi ingat, mintalah kepada Tuhan Roh Kudus. Itu yang bisa membuat kamu tetap bertahan dalam peperangan rohani. Simon mengatakan bahwa Tuhan sekali tidak, iblis menyamar sebagai malaikat perang yang fokusnya pada duniawi. Ingat, nasihat iblis fokusnya untuk duniawi, supaya kamu pikir yang dunia, supaya kamu tidak mikir kekekalan, supaya kamu tidak mikir langit baru, bumi baru, supaya kamu tidak mikir Yerusalem baru. Fokusnya iblis hanya supaya kamu enak-enak di bumi. Yes. Ingat, kalau itu kamu merasa enak-enak di bumi saja, bukan mikir yang akan datang, itu pasti dari iblis. Karena Tuhan memberikan hidup yang kekal, bukan di bumi. Ingat ya, bukan di bumi ini, ya. Yang sudah belajar khotbah saya. Oke, kita lihat di iblis menyamar sebagai malaikat terang. Jadi yang menggerakkan manusia itu adalah iblis. Karena begitu iblis masuk, rohmu sudah diikat oleh dia, kehendakmu sudah diikat oleh dia, pikiranmu sudah diikat dia. Dan kamu harus melakukan kehendak dia. Sampai iblis itu diusir. Jelas? Ya, yuk lanjut. Kemudian menyerang identitas kita. Kita tahu bahwa identitas itu sebagai ahli waris kerajaan surga. Ingat, Abraham diberikan Kanaan. Waktu dulu aku akan memberikan engkau tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Kita lihat bahwa iblis berusaha meragukan anak-anak Tuhan untuk tidak dapat Kanaan, supaya kita tidak masuk ke Kanaan. Ini Kanaan dalam perjanjian lama. Kanaan yang akan datang adalah langit baru, bumi baru. Jadi fokus iblis supaya kita tidak masuk ke dalam langit baru, bumi baru, Yerusalem baru, Taman Eden yang dikembalikan oleh Tuhan. Ingat, fokus iblis supaya kamu tidak masuk. Seperti 10 pengintai. Dilihat ya, kita belajar. Kita dibuat ragu akan janji Tuhan, padahal kita tuh sudah ditentukan jadi ahli waris kerajaan surga. Kita baca ayatnya. Oleh karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati, kita berseru, ya Bapa, ya Allah. Wow, kita tuh dianggap anak sama Yesus, sama Kristus, sama Tuhan. Jadi kita bisa berkata kepada Tuhan, bukan Tuhan, Bapak, ya Bapak, ya Bapakku. Ya Aba, ya Aba, karena roh Allah anaknya di dalam hati kita. Jadi kamu bukan lagi hamba. Hamba tinggal di luar, tetapi anak tinggal di dalam. Anak menjadi ahli waris, tetapi hamba tidak. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh. Jadi surga itu, begitu kita percaya sama Tuhan, menyerahkan hidup kita ke Tuhan, kita menganggap itu adalah Bapa, menuruti kehendaknya.
Apakah seorang anak harus menghormati orang tuanya, harus mengikuti kehendak bapaknya? Betul? Kalau bapak bisa aja memberi anaknya bukan ular toh, dia bisa memberikan bapak yang jahat aja bisa memberikan anaknya roti, apalagi bapakmu di surga akan diberikan untuk kamu karena kamu dianggap anak. Lihat nih, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh itu roh kita berseru, Bapak, Papa, Bapak. Ya, kalau bahasa Inggris my father, Daddy ya. Jadi kita sudah bisa memanggil Allah Bapa itu adalah Bapa. Karena kita tidak lagi menerima roh perbudakan yang menjadi takut, tetapi kita menjadikan kita ahli waris. Ahli waris berhak kepada apa yang dimiliki bapaknya. Ahli waris berhak memiliki kerajaan surga. Apa yang Yesus miliki berhak kita miliki karena kita adalah anak yang diadopsi. Jelas? Ya. Efesus 1 ayat 18, supaya menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apa yang tergantung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagi yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Tetapi dalam semuanya kita lebih daripada orang yang menang oleh Dia. Jadi kita tuh orang pemenang. Kalau sampai kalah mesti harus tanya Tuhan, berikan aku kemenangan yang dari Tuhan. Berikan aku roh-Mu. Berikan aku karunia Roh Kudus supaya aku menang melawan semua yang ada di dunia ini. Pasti melawan kamu karena mereka iblis akan berusaha menipu. Kita lihat bangsa Israel meragukan Tuhan ketika masuk ke tanah Kanaan. 12 pengintai, ingat cerita 12 pengintai? Hanya Yosua dan Kaleb yang menyatakan identitas mereka yang benar dalam Tuhan. Jadi 10 pengintai begitu dikasih tanah Kanaan, kamu berangkat, 12 pengintai untuk mengintai tanah Kanaan. Itu tanah itu Tuhan berkata tak kasihkan kamu. Tapi kamu intai sekarang. Kamu maju, intai. Itu berarti kita disuruh menyerang, melawan, bergerak. Iman itu harus bergerak. Iman tanpa perbuatan itu kosong. Tapi iman itu bergerak. Saat 12 pengintai maju ke tanah Kanaan, 10 pengintai, enggak bisa. Ini tanah ini banyak raksasa, ini gini. Wah, enggak bisa. Tanahnya bagus enggak? Waduh, bagus sekali. Buah-buahnya bagus. Nah, saat kamu bilang enggak bisa, kamu mengecilkan Tuhan. Bukan mengecilkan diri kamu sendiri, tapi mengecilkan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang menyuruh. Itu tanah akan kuberikan kepada kamu, sekarang intai. Dia memberikan, 10 orang memberikan negatif, perspektif atau nasihat yang buruk, tetapi hanya Yosua dan Kaleb yang bilang, tidak, aku akan maju bersama dengan Tuhan. Pasti kita bisa merebut tanah itu. Apa yang terjadi? 10 pengintai dibuat mati, yang 2 masuk. Tuhan tidak mengizinkan orang yang meragukan Tuhan untuk masuk ke tanah Kanaan. Jadi ingat, kalau kita meragukan Tuhan, kita tidak percaya Tuhan, kita tidak bisa masuk ke langit baru dan Yerusalem. Makanya iman itu perlu, karena tanpa iman tidak seorang pun berkenan kepada Tuhan. Kita lihat, kemudian Kaleb berusaha menentamkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Tidak, aku akan maju menduduki negara itu, sebab kita pasti, wow, imannya. Jawabnya apa ini? Kita pasti akan menang. Wow, kita pasti. Tetapi orang-orang pergi ke sana bersama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju. Nih, di sini dia bilang positif, pasti. Di sini bilang kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat. Ada 2 pro dan kontra, betul ya? Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Diberi roh apa? Ketakutan, ya. Diberi roh keraguan-raguan. Siapa yang memberi? Supaya kamu tidak masuk. Iblis memberi roh keraguan-raguan, iblis memberi roh ketakutan supaya kamu tidak masuki Kanaan. Iblis yang sama dengan tipu muslihat yang sama akan membuat kamu memberikan roh ragu-ragu kepada kamu, kepada Tuhan, memberikan roh kekhawatiran kepada kamu, memberikan roh ketakutan kepada kamu, supaya kamu tidak masuk ke tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan, yaitu langit baru Yerusalem.
iblis dengan tipu yang sama. Jadi kita belajar dari Yosua dan Kaleb. Lihat nih, juga kami lihat di sana orang raksasa, orang enak yang berasal daripada orang raksasa. Kami lihat kami seperti belalang. Tuh, iblisnya masih bekerja lagi di sini. Ini adalah pekerjaan iblis di sini. Berita busuk iblis. Di sini beriblis. Nah, tetapi Yosua dan Kaleb hanya orang percaya sama Tuhan. Yuk kita lanjut. Negerinya, ini negeri yang diintai begitu suburnya. Ini mereka yang 10 dia mau melempari batu Yosua dan Kaleb. Karena yang pro adalah 2, yang kontra adalah 10. Yang 10 mau melempari yang 2 orang Yosua dan Kaleb. Apa yang Tuhan kerjakan untuk yang 10? Dibuat mati sama Tuhan. 10 orang dibuat mati sama Tuhan. Kamu meragukan aku, itu aku memerintahkan untuk merebut itu, kamu ragu sama aku. Kamu yang ragu, kalau kamu tidak percaya, kalau kamu bimbang sama aku, kamu jangan masuk itu. Hati-hati dengan perkataan kita. Jangan bilang, tidak bisa, aku tidak bisa. Aku paling tidak suka kata tidak bisa. Tidak tahu, aku paling tidak suka kata tidak. Mintalah pada Tuhan yang maha tahu. Tidak bisa, mintalah pada Tuhan yang maha bisa. Amin. Lihat ya, 10 dibuat mati sama Tuhan. Yuk kita lihat ayatnya. Bilangan 14, berapa lama lagi umatku yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku. Segala sesuatu yang disungut-sungutnya orang Israel telah kudengar. Memang kalau kamu bersungut-sungut ngomel Tuhan tidak dengar? Dengar nggak? Dengar. Tuhan ngomel kamu dengar? Tuhan dengar. Kamu bersyukur Tuhan dengar? Dengar, katakan kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Baik. Apa yang kamu sungutkan akan terjadi pada kamu. Mau? Mau kalau ngeluh terjadi kalau kamu? Tidak mau toh? Katakan yang baik, yang berkenan pada Allah, yang indah-indah, Tuhan akan berikan kepadamu. Ingat mulut kita ya, tidak boleh ngomel, tidak boleh bersungut-sungut, memuji Tuhan senantiasa, bersukacitalah senantiasa, karena itu yang diinginkan Tuhan. Kemudian lihat nih, di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran tuh bangkai-bangkainya. Semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Setelah dia lihat mujizat, dari Mesir ke tanah Kanaan, mau memaju ke tanah Kanaan, mujizat sudah diberikan kepada Tuhan, kamu tetap bersungut-sungut, kamu kebangetan. Banyak enggak mujizat yang Tuhan kerjakan di waktu perjalanan 40 tahun? Banyak. Mana dari surga, mana turun dari langit, gunung puyuh turun dari langit, laut terbelah untuk kasih jalan. Kemudian apalagi? Tiang awan, tiang api, air, tidak ada air. Musa, kami tidak ada air, ditotok batu keluar air. Wow, sudah banyak mujizat yang Tuhan kerjakan untuk kamu masih tidak percaya. Lihat nih, kamu tidak akan masuk ke negeri dengan mengangkat sumpah, padahal Tuhan sudah memberikan janji. Janji Tuhan bisa dibatalkan karena ketidakpercayaan kamu. Hati-hati ya, sekalipun kamu menjadi anak-anak Tuhan, sekalipun kamu rajin ke gereja, kalau kamu tetap tidak percaya sama Tuhan, janjimu bisa dibatalkan. Lihat nih, di padang gurun akan bangkai-bangkai akan berantara, yaitu semua orang di antara kamu yang dicatat. Semua, Tuhan mencatat, yes, semua ada di dalam catatan. Kita tuh semua punya buku kehidupan. Setiap orang punya kehidupan, dicatat enggak? Dicatat. Yang kamu katakan dicatat enggak? Dicatat. Apa yang kamu lakukan dicatat enggak? Dicatat. Lihat nih. Di padang gurun bangkai-bangkaimu akan datang karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku bahwasanya kamu tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu. Tuhan sudah janjikan, iya. Tuhan bisa membatalkan, iya. Jadi jangan orang Kristen jangan bangga kamu datang ke gereja setiap minggu. Maaf. Kalau kamu mengingkari kuasanya, kamu tidak mengakui kuasa Tuhan, dan kamu tidak percaya sama Tuhan, kamu jangan bangga kamu datang ke gereja setiap minggu. Karena janji bisa dibatalkan. Tuhan membatalkan janji, kecuali Kaleb
dan Yosua. Ketidakpercayaan dapat membatalkan janji Tuhan. Wow, hati-hati. Orang ke gereja tidak semuanya percaya sama Tuhan. Orang gereja semuanya belum tentu punya iman sama Tuhan. Dan itu akan membatalkan janji Tuhan untuk masuk ke langit baru. Lihat ya. Yosua, lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, hendaknya mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota masing-masing. Langsung. Ini adalah pada saat masuk ke kota itu dikelilingi oleh benteng. Kota Kanaan dikelilingi oleh benteng yang besar. Tuhan bilang maju, caranya gimana Tuhan? Puterono Yeriko 7 kali aja sambil meniup sangkakala. Lah kok enak banget? Enak banget ikut Tuhan enggak? Suruh muter itu, siapa aja orang goblok aja bisa. Orang enggak pinter perang aja bisa. Lah cuma suruh muter itu Mbak Yeriko. Kalau Tuhan yang mau siapa yang bisa menghalangi? Enggak ada. Lihat nih. Bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup. Setiap mendengar bunyi sangkakala bersorak mereka. Ini enggak ada ya, tadi ada, sebelumnya ada. Dia memuteri tembok Yeriko, suruh diam. Kenapa diam? Takutnya, aduh Tuhan capek ini Tuhan, aduh Tuhan ini baru berapa muterinya? Baru 3. Masih 3, aduh kurang 4 lagi. Aduh capek aku Tuhan, aduh tanganku si kakiku udah capek ini, tangan kakiku sudah pegel ini. Diam, takut Tuhan ngamuk lagi, tahu gak? Karena keluh kesah. Wow. 7 kali kamu mengelilingi tembok Yeriko, kamu suruh diam. Tiup sangkakala dan diam. Kenapa? Tuhan sebel kalau lihat kamu ngomel. Mengelilingi, aduh capek, Tuhan capek ini ya. Tuhan takut kalau kamu ngomel. Maka diam, tutup mulutmu dan diam. Supaya apa? Supaya Tuhan tidak membatalkan janjinya lagi. Ingat, bersungut-sungut membatalkan janji. Ingat ya. Kemudian bersorak-sorak sangkakala, ya, karena iman runtuhlah tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 kali. Apakah diperangi pakai senjata bom nuklir? Mereka belum punya nuklir kali ini. Cuma taat tok sama Tuhan. Kelilingi dan diam mulutmu. Selama mengelilingi tidak boleh berbicara. Takut kamu ngomel lagi pada saat mengelilingi. Capek, pegel Tuhan, wah kakiku wah. Capek, takut Tuhan marah. Diam aja udah. Takut aku yang dikatakan dari mulutmu itu adalah omelan. Tuhan tidak suka. Karena iman maka Rahab perempuan sundal tidak turut bersama-sama binasa dengan orang-orang dua. Karena ialah menyambut. Pada saat di Kanaan, apa kata Rahab? Waktu dia sampai ke Kanaan, dia ketemu dengan Rahab masuk. Aku tahu, aku mendengar bahwa Tuhanmu itu dahsyat. Aku mendengar bahwa Tuhanmu sudah buka jalan di laut. Bahwa Tuhanmu yang menyelamatkan engkau dari kejaran bangsa Firaun. Orang Mesir dan bangsa orang Firaun. Aku tahu bahwa Tuhanmu. Bayangkan orang Israel yang bersama Tuhan tidak percaya. Orang luar, orang Kanaan yang baru ketemu cuma dengar aja percaya. Dia bilang sama apa? Sama orang-orang yang mau masuk. Ingatlah akan aku jika engkau mau menguasai kota ini. Aku tidak mau terbunuh. Ini si Rahab bilang gitu. Rahab itu seorang pelacur. Seorang pelacur pun karena dia percaya sama Tuhan, dia bisa masuk ke surga. Dengan catatan jangan berbuat dosa lagi. Setelah dia percaya dan bukan berbuat dosa lagi, dia bisa masuk surga. Hati-hati. Dan Rahab bilang apa? Aku dengar bahwa Tuhanmu sudah mengeluarkan engkau dari bangsa Mesir. Bahwa Tuhanmu membuat jalan dari laut mati. Bahwa Tuhanmu. Ingatlah akan aku saat engkau mau menghancurkan kota Yeriko ini. Kota Kanaan Yeriko ini. Ingatlah akan aku. Selamatkan aku, saudaraku, ibuku, keluargaku. Ingatlah akan aku. Sampai dia menyembunyikan. Di mana orang sembunyian itu? Oh saya pergi ke sana. Dia berbohong. Tapi dia berbohong untuk Tuhan. Pada saat itu, pada saat penghancuran kota Yeriko, ikatlah kain setali merah. Pada saat aku bersembunyi, supaya aku bisa melihat kota itu tidak aku hancurkan. Dia mengikat tali merah di sini,
Lihat, ini adalah rumahnya Rahab. Sedangkan kamu tahu semua sebelah-sebelahnya dihancurkan semua. Hanya orang yang tadi memberikan tumpangan kepada apa? Kepada pengintai tadi yang disuruh oleh Tuhan, utuh, bentengnya utuh. Rumah Rahab utuh, sedangkan yang lain hancur lebur. Karena dia bilang, ingatlah akan aku. Seakan aku percaya Tuhanmu Tuhan yang luar biasa. Pasti kamu bisa merebut. Tapi ingatlah akan aku, selamatkan aku dan keluargaku. Aku tidak mau mati. Wow, bagaimana janjinya? Oke, ikatlah dan aku menghancurkan Yeriko. Aku akan melindungi rumahmu. Dilindungi loh. Loh, semua hancur dia bilang. Bagai orang yang dengar aja, tidak mengalami bisa percaya. Orang yang mengalami tetap tidak percaya gitu. Wah, kebangetan. Yuk, lanjut. Tetapi kota itu dengan segala sesuatu yang ada di dalamnya, oh ya, ini satu lagi. Kota itu dengan segala sesuatu di dalamnya dibakar dengan api. Ini satu lagi penting. Hanya emas dan perak, barang tembaga dan besi ditaruh mereka dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Tuhan minta enggak? Ingat, Tuhan minta enggak? Hasil jarahan Tuhan minta enggak? Minta. Minta. Lihat. Kota Yeriko semua dihancurkan dengan api, hanya emas dan perak, barang tembaga besi ditaruh mereka di dalam pemberitaan Tuhan. Yes. Tuhan minta, ini perintah Tuhan. Aku minta emas tembaga masukkan ke dalam rumahku, rumah peribadatan di sana. Oke. Lihat ayatnya, orang Israel berubah setia dengan mengambil roh apa? Ketamaan, betul ya? Roh cinta uang, roh ketamaan keluar di sini. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang yang dikhususkan, karena Akan bin Karmi dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah. Tuhan pun minta, itu tak jarah semua, tapi ingat ya, masukin emas, perak ini ke dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Itu buat Tuhan, lainnya terserah. Lu mau domba, mau kambing, mau sapi, lu ambil, terserah. Tapi aku minta ini, masukkan ke dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Begitu orang lihat, kepengen nggak? Lihat nih, berubah setia dengan mengambil barang yang diminta Tuhan. Maka bangkitlah murka Tuhan. Jadi, apa yang kadang-kadang ya, jemaat, apa yang menjadi milik Tuhan, berikan kepada Tuhan. Saya bukan minta apa-apa, persepuluhan adalah milik Tuhan. Balikkan kepada Tuhan. Jadi kalau enggak dibalikan kepada Tuhan, gimana yang memberkati? Maaf ya, kamu akan hidup cukup. Udah enggak? Kamu enggak akan hidup berlimpah. Karena kita tahu pada saat Abraham mempersembahkan 10 dari jarahan. Abraham setiap kali dia mendapatkan ternak apa selalu mempersembahkan untuk Tuhan. Abraham hidupnya diberkati. Ishak menabur dimanapun dia semakin kaya, bertambah kaya, tambah semakin kaya. Tetapi kalau kamu mengambil persepuluhan yang milik Tuhan, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Lihat, saya lihat berlihat dari sini. Pada saat dikhususkan, ingat, yang dikhususkan hanya 10% dari income kamu untuk perbendaharaan rumah Tuhan. Tapi bangsa berubah setia mengambil barang yang dikhususkan itu untuk keperluanmu pribadi sendiri kan? Akhirnya apa? Berubah dosa keserakahan atau greed. Mengambil yang harusnya, apa yang menjadi milik Tuhan, berikan untuk Tuhan. Apa yang menjadi milik negara, berikan milik negara. Sisanya punyamu. Padahal kalau kita memberikan itu, Maleaki bilang apa? Apakah aku tidak, lihat apa aku tidak membuka tingkap-tingkap untuk langit untuk kamu, untuk mencurahkan berkat untuk kamu. Ujilah aku Tuhan. Tuhan minta suruh uji. Padahal kalau engkau memberikan 1/10 apa yang menjadi hak Tuhan, milik Tuhan, Tuhan bilang, ujilah aku Allah semesta alam. Apakah aku tidak membuka tingkap-tingkap langit langit untuk mencurahkan berkat untuk kamu. Sehingga kamu tidak bisa menanggungnya karena tumpah ruah. Karena kamu mengambil hak yang menjadi milik Tuhan. Ya wis. Makanya jangan heran kalau hidupmu Senin Kemis. Tahu Senin Kemis?
Senin Kemis tuh hari ini gua makan, besok lagi enggak makan. Hari ini enggak makan, besok lagi enggak makan. Senin Kemis, karena kamu mengambil apa yang menjadi milik Tuhan. Lihat nih, hukuman Tuhan. Kemudian Yosua beserta seluruh Israel mengambil akan perak jubah, diumpetke sama dia. Ini yang harusnya ditaruh di rumah perbendaharaan Tuhan. Diumpetke itu apa? Disembunyikan ya, disembunyikan sama akan. Kemudian apa kata Tuhan? Lihat. Kemudian Yosua beserta seluruh Israel mengambil akan, bin Serah dan perak, jubah dan emas sebatang itu disembunyikan, yang harusnya di dalam perbendaharaan milik Tuhan disembunyikan. Anak-anak yang laki dan perempuan, lembunya, keledainya dan kambing dombanya, kemahnya dan segala kepunyaan, lalu semua itu dibawa ke lembah Akor. Berkata Yosua, seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari itu. Lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu, semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari batu. Karena satu orang pencuri dalam itu, Tuhan tidak berkenan kepada bangsa Israel. Dia bilang, bangkitlah murka. Jadi akhirnya Tuhan minta, Tuhannya apa? Lempari dia sama itu. Dia mencuri apa yang barang-barang yang aku khususkan untuk masuk ke dalam rumah. Dia mencuri. Yuk, lanjut. Kita lihat lagi. Tadi roh ketamakan dari manusia. Dia berdiri ini, lihat, kita lihat nih. Kita lihat ya, ini ada yang Saul, ada yang ini. Lah ya berdiri berseru pada barisan Israel lah ini. Ini ceritanya orang Filistin sama itu. Ini juga soal iman. Mengapa kamu keluar dan mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin? Kamu adalah hamba Saul. Pilihlah bagimu seorang biar ia dapat berperang melawan aku, mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tapi jika aku dapat mengguli dia, maka kamu akan menjadi hamba kami. Takluk. Jadi si siapa Goliat bilang, ayo ambil salah satu dari orang, lawan aku. Kalau aku kalah, aku jadi hambamu. Tapi kalau kamu kalah, aku jadi hambaku. Gitu? Lihat tuh. Orang Filistin, aku menantang hari ini. Berikan supaya kami berperang. Maka ketika Saul dan segenap Israel mendengar, cemaslah hati mereka dan sangat kena panah iblis gak? Kena panah iblis. Roh takut. Roh ragu-ragu. Meragukan Tuhan. Betul ya? Kalah dia. Ini kena roh ketakutan, kena roh meragukan Tuhan. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Yang menciptakan alam semesta. Kenapa kita takut? Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga, wow, imannya gila mengalahkan dunia ini. Hari ini Tuhan akan menyerahkan, ini iman yang mengalahkan dunia. Nanti belakangnya iman yang tidak tergoncangkan. Ada dua, karena level iman harus naik. Hari ini juga aku akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Wow. Iman yang mengalahkan dunia. Dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu. Dia punya pedang enggak? Punya pedang enggak dia? Enggak punya. Punyanya lembing gini doang. Pedangnya siapa itu? Pedangnya Goliat. Lihat tuh. Hari ini juga aku akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini, wow, perkataan iman. Perkataan ngeluh enggak? Positif apa negatif? Yes. Tuhan, jadilah sesuai imanmu. Tuhan langsung bilang. Akan memberikan mayatmu, mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Wah, Tuhan dengar itu langsung senang banget. Terjadi enggak? Berkata, oh aku harus tahu bahwa sekalipun aku tetap percaya supaya kamu jadi kesaksian bahwa aku punya Tuhan yang hidup. Iman yang mengalahkan dunia. Yuk lanjut. Lagi. Menyerang keluarga kita. Setan ingin perpisahan dalam keluarga kita. Ingin bercerai supaya kamu berdosa. Karena kalau namanya perzinahan masuk di Alkitab berdosa enggak? Setan membuat kita berzina, betul? Supaya kita berdosa kepada Tuhan. Betul? Tanpa kekudusan kau tidak bisa melihat Allah. Yes. Tujuan setan untuk supaya melawan perintah Tuhan. Karena dia juga melawan perintah Tuhan dari dulu. Yuk kita lihat. Setan ingin perpisahan, ingin keluarga broken home, perceraian. Seberapa banyak pernikahan Kristen bercerai, iblis membuat kekacauan dalam rumah tangga secara perlahan-lahan sehingga tidak merasa bahwa serangan iblis terhadap keluarga kita. Itu serangan iblis. Kita lihat
ular binatang cerdik, setan menghancurkan warga Adam dengan tipu muslihat. Terus kemudian lihat nih, Kejadian bilang pada saat setan berhasil menipu Hawa ciptaan Tuhan dan Adam, Tuhan berkata, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunan perempuan ini dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan kulitmu. Pada saat setan bisa menghancurkan Adam dan Hawa, sehingga dia melawan Tuhan. Tuhan nangis loh, kurang ajar. Tapi ingat, langsung Tuhan mengutuk, aku akan mengadakan permusuhan antara kamu ular dan perempuan ini, karena kamu yang menipu perempuan, bukan Hawa yang ditipu loh. Ular yang menipu perempuan. Kamu akan mengadakan permusuhan terhadap perempuan ini dan perempuan kepada ular. Nah, begitu dia menghancurkan, dosa beranak dosa. Ingat pada saat dia melahirkan Kain dan Habel, karena setan tahu enggak kutukan dari Tuhan? Tahu tak? Aku akan ingat keturunan dari Hawa yang akan meremukkan kepalamu iblis. Keturunannya disikat dulu sama si setan. Dihancurkan dulu supaya apa? Aku enggak diremukkan, aku takut. Karena dia tahu bahwa Tuhan pasti, kalau itu rencana Tuhan pasti digenapi. Yes. Dia nyikat dulu keturunannya Hawa. Supaya apa? Keturunannya Hawa tidak meremukkan kepala ular. Kita lihat. Iblis menjadi bapakmu, melakukan dia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab dalam dia tidak ada sebab kehendaknya sendiri, sebab dia adalah dosa. Kita lihat bagaimana Kain membunuh adiknya Habel. Kain adalah anak Adam dan Hawa adalah Kain dan Habel. Ya kan? Bagaimana persembahan Kain tidak diterima, Habel diterima. Kemudian Kain iri, roh iri masuk, dibisik-bisiki setan. Kemudian dia membunuh. Begitu dibisik-bisiki setan, dia membunuh Habel adiknya. Sekarang kemudian Kain tidak bertobat, dia keluar. Sekarang keturunan Hawa siapa? Apakah ada yang keturunannya yang akan meremukkan kepala ular? Tidak ada. Ingat, Tuhan itu Tuhan pencipta alam, semua di dalam ciptaannya. Tuhan membuat Hawa mengandung lagi dengan adanya anak ketiga. Setelah Kain, Habel, satu lagi Set. Jadi Yesus itu dari keturunan Set. Ingat ya. Jadi kalau kita terus berbohong, adalah iblis yang menjadi bapamu. Di sini adalah roh tipu daya, roh pembohong, dan di sini adalah masuk roh iri. Pada saat Kain melihat Habel diterima persembahannya dan Kain tidak, itu masuk roh iri. Begitu roh iri membuahkan lagi roh membunuh. Jadi sudah ada dua, terus adalah berdosa. Di manakah adikmu, Kain? Memang aku penjaga adikku. Yang kemarin main drama, memang aku penjaga adikku. Udah berbohong lagi. Jadi pada saat satu roh jahat masuk, dia akan membawa roh yang lain. Roh dusta, roh iri, roh pembunuh banyak. Dan dia tidak bertobat. Karena hidupnya sudah dipenuhi dengan roh jahat. Dia tidak bertobat, dia hilang selamanya. Nah, keturunan Kain itu yang menjadi sekarang Babel sekarang. Menjadi keturunan Antikris zaman sekarang. Ketiga. Jadi Antikris zaman sekarang itu asalnya dari keturunan Kain. Sedangkan keturunan Set yang melahirkan Yesus Kristus. Amin. Yuk kita lanjut. Menyerang kepercayaan diri kita, mengingatkan kesalahan kita, sehingga kita trauma. Yuk kita. Tuhan tidak menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya sampai jatuh, ia tidak sampai tergeletak, tapi Tuhan menetapkan langkahnya. Percobaan yang kamu alami adalah percobaan biasa, tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, karena itu tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Aku telah mendengar bahwa telah dilemparkan ke bawah pendakwa kita yang mendakwa siang dan malam di hadapan Allah kita. Seperti Ayub ya, sebab mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan perkataan kesaksian. Makanya bersaksilah kepada setiap orang. Karena setan dikalahkan oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ini. Siapa yang mengasihi hidupnya sendiri, dia akan kehilangan hidupnya.
Tapi barang siapa yang tidak mengasihi hidupnya, dia akan mendapatkannya. Tetapi kamu kuatlah hatimu, jangan lemah semangatmu karena ada upah. Jadi kalau kamu trauma dalam kerjaan, tidak mau bangkit lagi, itu kamu sudah ditipu iblis. Dikasih roh putus asa, takut gagal, itu iblis. Tapi ingat bahwa Tuhan itu menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan. Kalau kamu berkenan, iblis tidak bisa menghina, tidak bisa mengutak-atik kamu tanpa seizin Tuhan. Yuk lanjut. Kita lihat, menyerang panggilan kita membuat tawar hati. Iblis memperkuat ketakutan sampai semuanya mendominasi kita. Ingat, Yosua tidak tawar hati. Dua pengintai itu, dia bilang, sedang yang bersama-sama pergi dengan aku membuat tawar hati. 10 orang pengintai membuat tawar hati, tetapi Yosua tidak tawar hati. Janganlah malu bersaksi Tuhan, karena aku seorang hukuman dan ikutlah menderita bagi jeda oleh kekuatan Allah. Berbahagialah yang dianiaya karena aku. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita. Jadi Tuhan, makanya ada ayat, bukan aku yang memanggil kamu, Tuhan yang memanggil kita. Ngerti ya? Karena bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan karena kasih karunia-Nya yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi kita lihat bagaimana tadi bisa menang perang karena 10 orang membuat tawar hati dan 2 orang punya iman yang kuat. Yuk, jangan sampai kita diserang panggilan kita. Menyerang kekudusan, jadi kita diajaki setan untuk melakukan sesuatu seperti ini. Ingat, semua dari Alkitab. Setan berusaha untuk mencobai kita dengan berbagai kegodaan, mencemari kekudusan kita. Toleransi dengan dosa, kompromi dengan dosa. Dengan mengatakan bahwa kita bisa bertoleransi dengan dosa. Bangsa Mesir mengizinkan bangsa Israel beribadah tapi tidak boleh meninggalkan Mesir. Dan Tuhan tidak mau. Karena beribadah harus dengan semua yang kamu punya. Hartamu, semuanya. Ini kan dia tetap jadi budak saja. Tuhan tidak mau. Kalau kamu datang ke rumah Tuhan, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Semua persembahan juga berikan bagi Tuhan. Karena itu bangsa Israel diizinkan meninggalkan Mesir dengan membawa semua hasil ternaknya mereka. Ya, berusahalah hidup dengan sesama orang, kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak pun seorang pun melihat Allah. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, jangan turut hawa nafsu menguasai kamu pada waktu kebenaran. Sebelum hendaklah kamu menjadi kudus di dalam hidupmu sama seperti Dia kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jika kamu menyebut Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang. Ingat, Tuhan itu menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia. Apa kata Tuhan? Di dunia ini numpang. Kalian tuh menumpang. Ini ada ayatnya ini. 1 Petrus nih. Kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Hendaknya kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang. Kamu ini di dunia ini menumpang. Rumahmu tuh Yerusalem baru. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang mendengarnya, tapi yang menjadi pemisah antara kamu adalah segala kejahatanmu. Dia menyembunyikan diri sehingga doamu tidak jawab adalah segala dosa. Karena kamu melakukan hal-hal yang melanggar firman. Gitu loh. Yuk lanjut. Menyerang waktu ibadah kita. Ini saya sudah ngomong, kalau ibadah bersihin rumah, kalau ibadah jaga anjing saya. Anjing saya harus dijagai, Pak. Jadi saya nggak bisa beribadah. Oh Pak, kalau minggu saya bersih-bersih rumah. Gila ya, lu bersih-bersih rumah ya 2 jam saja nggak bisa, 3 jam nggak bisa. Kalau ke mall bisa berjalan-jalan sampai berjam-jam. Tapi kalau ibadah alasannya bersihin rumah. Itu benar-benar sudah dihasut oleh iblis. Iblis sudah masuk. Setiap kali kamu mau mendekatkan diri Tuhan, serangan itu masuk. Supaya kamu dibuat menjauh dari Tuhan. Supaya menyibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan yang di luar ibadah. Tiba-tiba, wah Pak saya ada tamu, wah Pak saya ada klien. Oh percaya saya klienmu gak jadi beli. Percaya aku, klien-klienmu gak akan jadi beli. Kalau kamu meninggalkan ibadah yang sejati hanya karena uang, gak akan digagalkan sama Tuhan. Percaya deh. Ini adalah serangan iblis seolah kita bekerja untuk Tuhan, tapi lah pelayan-pelayan Tuhan juga setan menekan kita untuk terus-menerus di luar kemampuan kita, tidak pernah berkata tidak, banyak kesibukan. Sekalipun untuk pekerjaan penginjilan.
Kita ingat bahwa tanpa Yesus kita berbuat apa-apa, kita harus duduk tenang di dalam Tuhan. Ini adalah serangan iblis seolah kita bekerja Tuhan, tetapi kita menjauhkan diri dari Tuhan. Banyaknya penginjilan, banyaknya pelayanan, tanpa kamu duduk doa di hadapan Tuhan, tanpa kamu menyembah sama Tuhan, itu pun sia-sia. Karena yang terbaik adalah sebagai Marta. Ingat? Maria dan Marta yang sibuk dengan pekerjaan Tuhan, itu Marta. Kesini, pelayanan, keluar pulau ini, mengunjungi ini. Tapi kamu tidak pernah ada waktu untuk diam di kaki Tuhan, itu pun percuma. Tetapi Maria mengambil bagiannya yang terbaik, yaitu duduk di kaki Tuhan, memuji Tuhan. Itu yang dianggap komunikasi dengan Tuhan. Bukan pelayananmu yang di gereja, setiap minggu ada 5 kali pelayanan, bukan. Itu adalah pekerjaan. Tahu ya? Pelayananmu kepada Tuhan saat kamu duduk diam di kaki Tuhan, saat kamu menyembah Tuhan, itu adalah pelayananmu kepada Tuhan. Bukan pelayanan yang keliling-keliling. Setiap minggu ada 5 kali ibadah keliling gereja A, gereja B, gereja C. Itu pekerjaan. Tuhan tidak akan menganggap itu sebagai pelayanan, tapi pekerjaan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan kepadamu, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia, tetapi yang jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan. Karena jauh dengan persekutuan dengan Allah. Ini saya harus ganti. Percuma, Tuhan tidak lihat itu. Yuk. Menyerang hati kita. Setan menggunakan setiap kesempatan untuk memunculkan luka lama. Dan selalu mengingat kesalahan orang lain terhadap kita. Diingatkan jahatnya apa. Akar pahit di dalam kita bahwa kita harus, bahkan kita nanti akan kembali ke ciptaan lama. Kalau tidak mengampuni, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih Tuhannya Allah. Jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan menyebarkan banyak orang. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapa di surga akan mengampuni. Tapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu juga mengampuni. Jangan sampai kesalahan orang kita pinjam di dalam hati, kita tidak mau ngampuni. Percuma, kita tidak masuk lagi ke surga. Wow, karena Tuhan berkata kalau engkau tidak mengampuni saudaramu, aku pun tidak mengampuni kau. Ingat Tuhan berkata apa? Sebelum berdoa, ampunilah saudara-saudaramu, baru kamu berdoa. Ya, kita yang tadinya ciptaan lama dibuat menjadi ciptaan baru. Tapi setelah ciptaan baru, iblis mau narik kamu balik enggak? Pasti narik lagi. Dengan cara apa? Serangannya. Yuk lanjut. Kita lihat nih iblis. Maksudku hiduplah oleh roh, maka kamu tidak menuruti keadaan daging, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Keduanya bertentangan. Akan tetapi kamu memberi dirimu dipimpin roh, maka kamu tidak hidup di bawah Tuhan. Kita lihat bahwa perbuatan percabulan, pencemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, persetubuhan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Terhadap semua aku peringatkan bahwa barang siapa melakukan hal ini, ia tidak mendapat bagian dalam, tidak masuk lagi. Yuk lanjut. Ayo. Tetapi buah roh kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Coba besok kamu screen kamu punya hati. Kasih sudah kan kamu mengasihi orang, sukacita sudah, damai sudah belum? Kamu sabar belum? Yang belum sabar, latihan sabar. Yang belum murah hati, ayo latihan memberi. Yang masih pelit-pelit, ayo coba memberi. Sedikit dulu tidak apa-apa, lama-lama ditingkatkan lagi. Kalau hari ini ngasih 10.000, besok 20.000. Kalau 20.000, besok 30.000. Itu kamu belajar untuk murah hati. Kebaikan, yang tidak setia, ayo sekarang sudah stop, harus setia. Kelemah lembutan, kalau yang masih ngamuk-ngamuk, ayo kita harus lemah lembut. Penguasaan diri. Nah, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hal. Ayo saudara-saudara, kita harus menyalibkan kedagingan kita dengan cara, ayo screening, melakukan satu-satu. Pada saat kau bisa melakukan satu-satu, berarti kamu sudah menang atas dunia ini. Kamu sudah bisa mengalahkan kedagingan kamu. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Ya. Tuhan tidak minta kamu ekstrim untuk berubah total, tidak bisa. Karena semua karakter kamu sudah terbentuk dari kecil. Betul? Tidak ada yang mentoring kamu, betul? Karena Alkitab juga tidak dibaca, betul?
Kalau kamu baca Alkitab dan melakukannya, saya yakin kamu sudah bisa mengalahkan dunia sekarang. Tapi karena kamu punya Alkitab tidak pernah dibaca, ya kamu kalah. Karena setan pun tahu rencana Tuhan, kamu tidak. Ya, jadi kita screening. Ayo kasih sudah belum, sukacita sudah, nah kesabaran belum sudah. Nah, screening. Kalau kamu bisa melakukan ini, berarti kamu sudah menyalibkan daging dan kamu sudah dipimpin oleh Roh. Kalau kamu dipimpin Roh, berarti kamu sudah siap maju berperang. Kalau enggak, jangan berperang dulu. Kalah kamu. Yuk, lanjut. Ya, lagi menyerang hubungan kita dengan sesama. Iblis menciptakan perselisihan, pertengkaran antara sesama kita, memecah belah supaya kita perang, pecah. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian hendaknya dibuang di antara kamu, tetapi hendaklah kamu ramah terhadap seorang lain, penuh kasih, mesra dan saling mengampuni. Ayo yang masih megang kesalahan orang lain, sekarang putuskan untuk mengampuni. Bagi Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jangan ada perkataan kotor, yang ada perkataan kotor, bertobat. Pakailah perkataan baik untuk membangun, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih sayang. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus yang telah dilihat nih. Ini bagus nih. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus, Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Itu adalah rapture. Jadi pada saat mau rapture, itu Tuhan sudah memberikan Roh Kudus memberikan tanda meterai Roh Kudus di dahi-dahi kamu. Jadi pada saat sangkakala ditiup, yang sudah mendapatkan meterai di dahi yaitu Roh Kudus, ya, bukan meterai 66 ya, maaf ya. Karena 66 itu asalnya juga niru pekerjaan Tuhan. Semua yang di Alkitab ditiru oleh iblis. Nah, tapi kalau Tuhan pakai memeteraikan Roh Kudus. Saat kamu punya Roh Kudus, semua yang dimeteraikan oleh malaikat-malaikat diangkat. Yang tidak dapat meterai tidak akan diangkat. Makanya mintalah Roh Kudus. Yuk lanjut. Kita lihat bagaimana ujian iman akhirnya sampai juga. Ujian iman Sadrak, Meshak, Abednego. Berkatalah Nebukadnezar, apakah benar Sadrak, Meshak, Abednego kamu tidak mau memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan? Jadi Nebukadnezar mendirikan patung. Patungnya seru patung rupanya dia, patung dia. Dan semua orang di negara itu suruh menyembah patung itu. Sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seru berbagai jenis bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah? Lihat nih, dia menantang. Dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Sadrak, Abednego, kalau kamu tidak menyembah patung yang aku dirikan, gue tak buang ke laut api, ke tungku api. Dia dewa mana yang bisa menyelamatkan kamu? Jawab apa? Jawab, oh saya takut gitu. Ya, enggak. Tapi SMA, Sadrak, Meshak, Abednego punya iman yang tak tergoyahkan. Ini imannya bukan iman mengalahkan dunia lagi. Tidak tergoyahkan. Jadi iman itu naik level, ya. Kita lihat. Lalu Sadrak, Meshak, Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika, 17 ini lihat. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dalam perapian yang menyala-nyala dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaknya Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Wow, jika Tuhan mau melepaskan aku, dia pasti sanggup melepaskan aku dari tanganmu ya Raja. Tapi jika Tuhan tidak melepaskan aku dari tungku api, aku tetap tidak mau menyembah. Biarkan aku mati. Itu adalah iman yang tidak mengasihi dirinya sendiri. Iman yang rela mati bagi Tuhan. Iman yang tidak menyintai dirinya sendiri. Iman yang tidak mencintai badannya sendiri. Iman yang tidak peduli pada jiwanya sendiri. Iman yang rela mati bagi Tuhan. Itu adalah iman yang tertinggi. Bisakah kamu melakukannya? Bisa?
Iman yang rela mati demi Tuhan. Bisa nggak? Ingat apa yang disebut 12 rasul. Hidupnya kayak apa? Naik Mercedes Benz, naik Alphard, naik jet, ya. Hidupnya semua berakhir di tungku api loh. Ada yang diseret, ada yang dibakar, itu digoreng, ya. Dilempari batu. Tapi dia tetap bersuka cita karena Tuhan. Wow, bisakah iman kamu seperti itu? Itu adalah iman yang tak tergoncangkan, unshakable faith. Bukan iman yang mengalahkan dunia, itu iman yang tak tergoncangkan. Sekalipun Tuhan tidak menjawab aku, sekalipun Tuhan tidak menolong aku, tidak apa-apa. Aku mau mati untuk Tuhan. Wow, ada yang berani? Nanti begitu dikasih pedang aja dikasih. Itu mah tempe, iman tempe. Di gerejanya cuma gini. Aku menang, ku menang, ku menang. Tapi di luar bocengli, ya. Ya tahu, lihat nih. Maka meluaplah kegerakannya biasa, mukanya berubah. Lalu diperintahkan supaya perapian dibuat 7 kali lebih panas. Perapian dibuat berapa? Lebih panas. Supaya orang yang dekat perapian terbakar. Lihat nih. Ini lihat nih. Ini akan terjadi pada zaman Nebukadnezar. Akan terjadi lagi di zaman Antikris. Bagi orang-orang yang tertinggal kamu harus siap. Bagi orang-orang yang tinggal. Bagi orang-orang yang tidak mau tertinggal. Mintalah Roh Kudus sama Tuhan. Mintalah karunia Roh Kudus sama Tuhan. Kalau kamu tidak minta, kamu gagal. Pesan saya, kamu harus seperti Sadrak Mesak Abednego yang tertinggal di dunia. Jangan terima tanda. Pada saat akhir zaman nanti akan dikasih pilihan. Kamu mau terima tanda atau kamu tidak? Kalau tidak, kamu tak dare mati sekeluargamu. Kalau kamu mau terima tanda, kamu tak izinkan selamat. Yes, selamat di bumi, tapi tidak selamat di sana. Tapi kalau kamu dare di bumi, kamu sudah diterima Tuhan di sana. Diberikan tanah perjanjian, yaitu Yerusalem baru. Iman yang sama akan diuji pada akhir zaman. Yaitu pada saat kamu dipaksa menerima tanda, atau kamu harus dipaksa mengingkari iman Kristus. Karena ada tertulis, barang siapa yang menerima tanda di kitab Wahyu, dia akan dilemparkan di api, lautan api. Ada tertulis. Iman itu akan diuji pada akhir zaman. Kalau kamu tidak mau masuk ke masa pengujian, harus rapture. Ya, yuk lanjut. Lalu Sadrak, Mesak, Abednego menjawab raja, tidak ada gunanya kami memberi jawab. Lalu Allah yang sanggup, ya sudah. Oke, udah. Kemudian terkejutlah Nebukadnezar, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan terikat dalam api? Ya benar Tuhan, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lihat nih, lalu Nebukadnezar mendekati pintu perakian yang menyala berkata, Sadrak, Mesak, Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi. Bahkan raja pun bisa mengakui dia punya hamba Allah yang maha tinggi. Lihat. Keluarlah dan datanglah kemari. Keluarlah Sadrak, Mesak, Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berbicara Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, bukan Allah aku tuh, bukan Allahnya Nebukadnezar, Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Ia mengutus malaikat-malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja dan menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa manapun yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego akan dipenggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbun-timbun. Karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian.
Nebukadnezar pun sadar bahwa Allahnya sendiri yang dia sembah tidak bisa melepaskan dia dari tubuh. Tetapi Allahnya Sadrak, Meshak, Abednego bisa melepaskan. Lihat nih bagaimana dia dikelilingi oleh Tuhan dan tidak ada satupun. Tapi ingat apa yang terjadi di zaman Sadrak, Meshak, Abednego itu tidak akan terjadi di zaman Antikris. Karena tujuannya untuk menyelamatkan adalah untuk menjadi kesaksian bagi negeri itu. Ingat, dengan adanya penyelamatan Tuhan, Nebukadnezar bertobat, menyembah Tuhan, dan seluruh negeri itu menyembah kepada Tuhan. Patungnya sendiri dihancurkan oleh Tuhan, patungnya sendiri dihancurkan oleh Nebukadnezar, dan sekarang di kota itu bilang bahwa tidak boleh ada satupun yang menyembah Allah lain kecuali Allah. Jadi kenapa ada pesan, ada tugas, ada purpose itu tujuan Tuhan menyelamatkan supaya menjadi kesaksian bagi negeri ini, termasuk raja. Tetapi pada akhir zaman tidak lagi ada kesaksian. Karena pada akhir zaman ini pemerintah sudah diberikan kepada antikris dan orang-orang jahat yang tidak bisa bertobat. Tuhan sudah tahu orang-orang yang tertinggal adalah orang-orang yang tidak bisa bertobat. Betul? Pemerintah akan dikuasai oleh orang-orang antikris. Tuhan sudah tahu. Tapi Tuhan akan menguji imanmu. Apakah kamu mau mati untuk aku? Apakah kau menyerah pada saat paksaan itu terjadi? Lihat. Tujuan penganiayaan di akhir zaman, kematian adalah sarana untuk bertemu dengan Tuhan. Melepaskan roh dari tubuh yang fana. Tujuan akhirnya di mana? Kalau ini tujuannya di mana? Di bumi. Masih di bumi kan? Masih di bumi. Karena untuk menjadi kesaksian bagi bumi. Tetapi tujuan di Antikris, tujuannya untuk di Yerusalem baru. Karena bumi akan dihancurkan. Buat apa kamu tak kasih hidup di bumi? Lawang bumi mau tak hancurkan semua. Justru rohmu tak ambil, tak angkat, kamu tak kasih tubuh baru, tak kasih rumah yang baru, yaitu di Yerusalem baru. Karena pemerintahan pada akhir zaman memang sudah diserahkan kepada Antikris dan orang-orang jahat yang memang tidak bisa. Jadi ada perbedaan, purpose-nya Tuhan beda. Pada zaman dulu memang untuk kesaksian, tetapi pada zaman Antikris untuk menguji iman. Karena Tuhan tahu Antikris memang tidak akan bisa bertobat. Yuk lanjut. Lihat nih, pada suatu hari dia lihat nih. Percobaan iblis atas Ayub. Ayub ya. Kita lihat. Ini penting sekali nih, jemaat ya. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari manakah engkau? Jawab iblis, aku dari perjalanan mengelilingi bumi dan menjelajahi bumi. Berarti iblis tuh keliling-keliling liatin kamu, ini sampai ini ya. Lalu bertanya Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa? Apakah dengan tidak mendapat apa-apa? Ayub takut akan Allah, ya terang tuh Tuhan, dia dikasih kaya, anaknya sukses ininya, coba tidak dapat apa-apa, apakah dia masih menyembah kue? Lihat. Bukankah engkau yang membuat pagar, yang anak-anak yang hidupnya takut akan Tuhan dikelilingi oleh pagar? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimiliki? Jadi orang-orang yang dalam Tuhan dikelilingi oleh pagar. Iblis bisa menembus. Tanpa seizin Tuhan tidak bisa. Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Lihat nih. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyai. Ia pasti apa? Apa ini? Mengutuki engkau. Mau ngetes, coba ngutuki enggak? Ngeluh enggak? Membuat nyebelin kamu enggak Tuhan? Pasti ngutuki. Maka firman Tuhan, nah segala yang dipunyai ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengeluarkan tangannya terhadap dirinya. Enggak boleh mati. Berarti pagarnya ditarik sama Tuhan. Jadi orang-orang yang hidupnya berkenan sama Tuhan dipagari. Kalau iblis mau menyerang dia, iblis tidak bisa.
harus minta izin sama Tuhan. Oke, tak izinkan. Yuk lanjut. Ya, pada suatu hari ketika anak-anak lelaki makan minum, datanglah seorang pesuruh, datanglah seorang seba menyerang menyampah, hanya itu luput sehingga ini ya hanya aku sendiri ini tidak perlu ini. Sementara orang berbicara datang orang lain, sementara orang berbicara ini. Jadi kita tahu hari pertama lembu keledai dijarah, para pelayan dibunuh, kemudian domba pelayan dibakar. Coba dalam satu hari apa ada orang stres? Adakah seseorang yang bisa bertahan kayak gitu? Lihat nih. Lembu keledai dijarah, para pelayan dibunuh. Domba dan pelayan dibakar sampai hancur. Onta diambil, pelayan dibunuh lagi. Habis semua yang dipunyai. Padahal dia paling kaya di negeri itu. Ayo lanjut. Kemudian, nah, saya suka yang ayat kedua. Ini yang ayat pertama tadi tentang kejatuhan ini hilang, ini rusak, anaknya mati. Pada suatu hari datanglah anak Allah menghadap Tuhan. Bertanya lagi Tuhan sama iblis. Kamu dari mana? Jawab iblis dari perjalanan mengelilingi menjelah bumi. Firman Tuhan, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah mengasihi Israel. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakanya tanpa alasan. Tetap tekun. Lalu saya jawab iblis, kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segalanya yang dipunyai ganti nyawa. Berarti dia berarti dia ngincer iman yang unshakable faith toh. Kenapa? Tuhan bilang enggak boleh mati. Ya wis, kalau enggak boleh mati tak buat dia sampai setengah mati, betul enggak? Tuhan bilang tapi jangan ulurkan dia atas nyawanya. Tuhan, gue enggak boleh aku buat dia mati. Tak buat dia setengah mati. Lihat, apakah dia mengutuki engkau? Ya, dibuat Tuhan. Oke, dibuat setengah mati. Kan dibuat setengah mati. Oke, Tuhan bilang apa? Orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawa. Berarti kan iblis tahu bahwa semua orang tuh semua tuh takut mati. Pasti kamu takut mati. Ya, tak tes. Tapi karena Tuhan sudah bilang, Tuhan enggak boleh dia mati. Terus tak buat setengah mati. Oke. Terus tapi ulurkan tangannya, ada jamalah tulang dan dagingnya. Iya pasti murni. Lihat nih, ulurkanlah. Yang minta izin, setan pun minta izin. Tetapi ulurkanlah tanganmu, jamahlah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di depan. Bilang apa Tuhan? Ya wes karepmu, dia dalam kuasamu. Hanya apa ini bilang? Sayangkanlah nyawanya. Tuhan tidak mau dia mati. Tetapi iblis membuat dia setengah mati. Lihat nih. Kemudian iblis pergi hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping dan menggoreng-gorengnya dengan batu. Terus kita lihat pencobaan atas Ayub, yuk lanjut. Maka berkatalah istrinya kepadanya, kemudian iblis mengirim orang-orang untuk melemahkan dia. Kita lihat ya. Ada 3 orang yang datang, yaitu temannya Ayub, Elifas, Bildad, Sofar, dan Elihu. Kita lihat di sini. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunlah engkau dalam kesalehanmu, kutukilah Allahmu dan matilah. Masa seorang istri berkata gitu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti orang gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah dan tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya Ayub tidak berbuat dengan bibirnya. Terus kita lihat lagi Ayub ini, maka berbicara Elifas. Ayub aja. Maka berbicara Elifas orang teman, kesalkah engkau bila orang berbicara kepadamu? Lihat ini kata-kata yang baik banget. Ini menandakan bahwa Ayub itu orang yang saleh. Kesalkan engkau bila orang mencoba berbicara kepadamu, tetapi siapakah dapat tetap menurut mulutnya? Sesungguhnya engkau telah mengajar banyak orang. Ayub hidupnya baik, mengajar banyak orang. Tangan yang lemah telah engkau kuatkan. Ayub tuh orangnya melemah, mengangkat orang yang lemah. Terus sesungguhnya engkau telah
Orang yang jatuh telah dibangunkan oleh kata-katamu. Dan lutut yang lemah telah kau kokohkan. Tetapi sekarang dirimu tertimpa. Dan kau kesal, dirimu terkena dan kau terkejut. Bukankah takutmu akan Allah menjadi sandaranmu. Dan kesalahan hidupmu menjadi pengharapanmu. Di sini Ayub didakwa oleh teman-temannya. Setan menggunakan teman-temannya untuk melemahkan iman mereka. Setan menggunakan teman-temannya untuk melemahkan iman mereka. Lihat. Ini lihat lagi. Yang 15 bagus. Ini temannya, 3 orang, teman karibnya. Dia bilang sama siapa? Ayub, suatu roh melewati aku. Tegaklah bulu remaku, ia berhenti. Tetapi rupanya tidak dapat kukenal. Suatu sosok ada di depan mataku. Suara berbisik-bisik kudengar. Mungkinkah jadi setan itu mendatangi 3 temannya Ayub yang namanya Elifas, Bildad, Sofar. Jadi ini salah satu ya, ini kayaknya si Elifas didatangi oleh roh. Suatu roh melewati aku. Jadi roh itu bisiki Elifas. Bilang gini, rohnya yang bisiki bilang gini, mungkinkah seorang manusia benar di hadapan Allah? Mungkinkah seorang tahir di hadapan penciptanya? Sesungguhnya hamba-hambanya tidak dipercayainya. Hamba-hambanya, kamu tuh tidak mungkin berlayak di hadapan Tuhan. Malaikatnya aja gak dipercaya. Kamu tuh tidak dipercaya sama Tuhan. Nah, itu setan berusaha menjatuhkan Ayub lewat teman-temannya. Jadi roh iblis Lucifer yang berjalan-jalan, itu berdiri di depan Elifas. Suatu roh melewati aku. Nah, berbisik ngasih ngedown nasihat yang ngedown. Jadi membuat mentalnya Ayub down. Tetapi Ayub gak down. Wow, terus lanjut. Nah, lanjut. Tidak usah itu aja. Saya berhenti juga aja. Nanti aja Pak. Aku berhenti. Ayub aja. Ulangi yang tadi. Yang tadi. Masih banyak ini. Yang tadi. Belum. Yang tadi. Ya, jadi kita lihat di sini ceritanya. Saya sampai di Ayub saja. Besok saya masih cerita banyak. Suatu roh melewati aku, ia berhenti tetapi rupanya tidak dapat kunal. Jadi roh itu masuk berdiri di depan kita ini, bisikin kita. Ingat, bisikannya apa? Berbisik kudengar. Mungkinkah seorang manusia benar di hadapan Allah? Dia sudah mendakwa. Mungkinkah seorang tahir di hadapan penciptanya? Sudah mendakwa bahwa kamu itu berdosa. Sesungguhnya hamba-hambanya tidak dipercaya. Bahwa anak-anak Tuhan itu tidak ada yang dipercaya sama Tuhan. Tuhan itu tidak percaya sama kamu. Makanya kamu dikasih penyakit. Padahal yang ngasih penyakit iblis sendiri. Tuhan tidak percaya sama kamu. Malaikat-malaikatmu didapatinya tersesat. Dan kenapa malaikat yang ngomong iblis? Iblis tersesat tidak? Yes, tersesat. Malaikat-malaikatnya didapatinya tersesat. Nah, Tuhan memberikan 3 orang, Elifas, Bildad, dan Sofar, diberi roh untuk melemahkan dia. Tetapi termasuk istrinya juga melemahkan dia, tetapi pada saat akhir sebelum Tuhan sendiri menjawab, Tuhan mengirimkan 1 orang sahabatnya yang namanya Elihu. Elihu itu dikirimkan oleh Tuhan untuk membuat dia kuat. Setan memberikan 3 sahabatnya untuk berbuat negatif tentang Ayub, melemahkan dia supaya tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi kemudian Tuhan mengirimkan 1 teman yang namanya Elihu untuk tetap percaya sama Tuhan. Pada saat teman terakhir dikirim Elihu, Tuhan menjawab dia. Bahwa Tuhan bilang, aku akan memulihkan kau. Karena satupun engkau tidak. Ayub minta maaf, pernah mengeluh. Memang berat, tapi tidak satu. Ayub mengeluh, tapi tidak pernah mengecilkan Tuhan. Tetapi saat Tuhan memberikan temannya yang namanya Elihu untuk menguatkan dia, bahwa saat itu Tuhan ujian kamu sudah selesai dan Tuhan membalikkan dia 2 kali lipat. Yang hasil akhir tadi terus satu lagi. Bagaimana bagaimana Tuhan mengembalikan 2 kali lipat. Sebelumnya Ayub hanya punya 7 anak laki-laki, setelahnya Ayub punya 10 anak laki-laki, 7 dan 3.
Sebelumnya Ayub punya 7.000 domba, setelahnya punya 14.000. Sebelumnya 3.000, dipulihkan 2 kali lipat. 2 kali lipat. Karena apa? Karena imannya yang tidak tergoncangkan, imannya yang tidak mengasihi dirinya sendiri, imannya yang rela mati bagi Tuhan. Saat itu semua yang Tuhan, yang iblis sudah curi dari kamu, semua akan dipulihkan. Semua dari dulu yang sudah dicuri iblis akan dipulihkan. Kalau engkau punya iman seperti Ayub, kalau engkau punya iman seperti Yusuf, kalau engkau punya iman seperti Kristus, apa yang sudah dicuri iblis dari kamu akan dikembalikan. Kenapa kita tidak mengalami pemulihan? Karena iman kita belum seperti mereka. Ya, di sini kita belajar bagaimana iman kita harus menjadi unshakable faith, iman yang tidak tergoncangkan. Saat Tuhan melihat imanmu lulus, dikasih api, dipanaskan api, kau keluar sebagai emas murni. Saat itu apa dalam hidupmu dari dulu yang sudah dicuri iblis akan dikembalikan ke Tuhan. Wow, dan mahkota sudah menunggu kita. Dan kamu akan ditinggikan seperti Yusuf, dari budak dia menjadi raja. Dari suffer, penderitaan ke crown. Dari penderitaan ke mahkota. Engkau akan dimahkotai saat engkau mencapai level iman yang tertinggi. Tuhan akan memberikan mahkota kemuliaan. Wow, luar biasa. Masih ada yang harus saya jelaskan? Saya kira sampai cukup di Ayub. Saya akan lanjut bagaimana iman seperti Yusuf, bagaimana iman seperti Yesus. Saya mempelajari satu persatu dan saya sadar, wah Tuhan, itu yang kamu mau ya Tuhan ya. Dan iman yang tidak mengasihi diri kita sendiri yang Tuhan mau. Bukan iman yang takut mati. Itu bukan murid. Kita sadar bahwa 12 murid Yesus hidupnya kayak apa. Dia bekerja keras untuk Tuhan dan tidak takut mati. Karena dia tahu dunia ini bukan rewardnya, bukan dunia ini. Reward itu hadiahnya bukan ini. Hadiahnya adalah langit baru